Saya jamin bakery lain belum tentu punya resep-resep yang seperti akan kita keluarkan. Hai, gua Mari Natasha, penggiat sepatu roda dan penata rias. Hari ini sesudah bersepatu roda, gua akan mencari sarapan ke kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Tepatnya di Jalan Keramat 2, nomor 2. Di sana ada salah satu toko kue dan roti ala Eropa yang sudah ada sejak lama. Berdiri sejak tahun 1936, tempat ini merupakan salah satu toko kue dan roti tertua di Jakarta. Dengan gaya bangunan dan resep yang tak banyak berubah sejak dulu, dan juga dipertahankan keasliannya. Inilah toko kue dan roti Mason Weiner. Ayo kita makan dulu. Nah, ini nih salah satu favorit gua. Dia tuh roti gandum, tapi bedanya dari yang lain, dia tuh ada smoke beefnya sama ada kejunya. Ini namanya sourdough smoke beef bread. Ya. Dia teksturnya padat, roti gandum juga, jadi lebih sehat ya kalau roti gandum. Gue suka banget, selalu suka roti yang ada smoke beef dan kejunya. Nah, biasanya gue kalau habis main sepatu roda, gue langsung kesini sarapan di sini. Cuman
lain harus cepet-cepet sih karena mereka tuh cepet banget habisnya si roti ini ya. Jadi emang mungkin banyak banget yang suka, jadi emang cepet banget habisnya. Jadi emang seenak tuh si roti ini. Dan dia tuh bener-bener bisa ngebalikin tenaga gua karena dia kan padat banget kan. Jadi cepet kenyang. Banget, suka banget keju sama smoked beef sama roti. Lebih enak lagi kalau di ini pakai teh. Enak. Dan gak enak kalau makan ini, kayak semuanya tuh pas. Ada keju-kejunya, ada smoked beef, dan perpaduan smoked beef sama keju itu kan emang enak banget kan, kayak pas banget. Apalagi dicampur sama roti itu gemes, enak banget. Halo Pak Heru. Ya, selamat Apa siang. kabar Pak? Lagi bikin apa Pak? Ini saya bikin sourdough bread. Oh iya, tadi aku makan ini. Ya, ya ini roti sehat. Iya ternyata kayak gini ya bikinnya. Aku seneng banget deh bisa tahu akhirnya cara bikinnya kayak begini. Iya. Enak banget, aku tuh suka banget ini. Suka banget smoked beef sama cheese sama roti itu suka banget, kesukaan aku banget. Memang roti yang jenis ini banyak yang cari juga. Banyak yang suka ya. Cepet banget Pak ini habisnya. Aku suka kadang-kadang kan kalau main sepatu roda, aku kan kesini kan sarapan. Terus kadang-kadang suka tiba-tiba kehabisan. Jadi ya emang seenak itu kali ya, jadi Ya ini memang banyak yang suka, jadi memang cepat sekali kita habis di toko. Ini aja juga sudah pesanan orang ini. oh udah pesan orang. Ya ampun, ternyata gini ya bikinnya. Ya, Manual ini banget ya. jadi adonannya ini tidak pakai yeast, Iya. dia pakai ragi alami. Oh dia pakai ragi alami. Ya, ini tadi kita sudah timbang, sudah ini tinggal dibulatkan. Nanti kita akan tabur dia dengan wijen. Dengan wijen. Jadi kita mesti basahkan dia dulu dengan air, kemudian tabur. Ya, Oh iya biar nempel wijennya ya. nanti taruh di ini namanya baneton. Banepon. Ini terbuat dari rotan. Nanti dia akan mengembang di sini. Kalau sudah mengembang nanti akan kita panggang. Udah dipanggang. Enak banget. Sudah coba-coba yang lain-lainnya? Udah ada ini juga tadi kue susnya juga aku Ya. suka. Terus banyak sih macam-macam tadi. Ya. Yes. Ya inilah kerjaan kita Iya. sehari-hari. Emang udah dari kecil ya Pak ya ini bikin roti gini emang udah seneng. Ya, bakery ini kan sudah lama. Iya dari tahun Dari- 30 berapa Saya Pak? dari kecil udah ikut bantu orang tua. Oh iya. Ini udah generasi ketiga ya Pak ya? Saya generasi ketiga. Generasi ketiga. Betul. Ya. Dari nenek saya yang mulai bakery ini. Tahun 37 apa 36 ya Pak? Mulai? 36. Oh 36 ya? Wow udah lama banget. Sudah lahir? Belum. Nggak ikut Pak, nggak ikutan. Ya, Belum sebelum saya lahir. lahir juga. Iya bener. Oke. Ya, Oke. sudah selesai nanti tinggal Tinggal dipanggang. difermentasikan
Berapa Kira-kira- lama Pak ini didieminnya dulu? Kira-kira sambil 1 mengembang? jam. Oh, sejam. Nanti baru dipanggang. Oh, dipanggang kira-kira berapa lama? Panggangnya kira-kira 30 menit. 30 menit. Oke, oke. Di situ ya Pak ya, Iya, panggangnya? di oven nanti. Oke, oke, oke. Oh, kalau bukanya tuh biasanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Toko kami buka dari jam 7 Jam 7. sampai jam 6 sore. Sampai- oh, Jam sampai 7 jam pagi 6 ke jam sore. 6 sore. Oh, ada toko online nggak Pak? Jadi biar bisa pesen online gitu ada? Oh, ada. Oh ada Orang bisa pesan melalui Tokopedia Oh, Tokopedia ada ya? atau bisa hubungi kita langsung, nanti Oke, oke, oke. dikirim dengan kurir. Iya, 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 iya. Ya deh, kalau gitu. Kalau gitu aku pamit dulu ya Pak ya. Boleh? Silakan Ya. dilanjutkan. Terima kasih Makasih ya ya. Pak Heru. Thank you. Nama Maison Weiner itu cuma nama. Jadi kalau Maisonnya itu artinya toko. Jadi di Belanda sampai sekarang pun banyak yang menggunakan Maison depannya, belakangnya baru nama toko dari keluarga. Ya, kayak Maison Benny umpamanya kayak gitu ya. Yang punyanya adalah si Benny, ya, tokonya adalah Maison. Nah, kalau Weiner itu sebetulnya adalah hanya nama. Nah, nanti itu berhubungan sama sejarah dari bakery kita. Ya, sejak tahun 30-an nenek saya ya, bukannya ayah atau ibu saya, tapi nenek saya, dia membantu orang Belanda. Waktu itu zaman Belanda, tahun 30, ya tahun 30-an, dia membantu orang Belanda bikin kue. Ya. Bikin kue kering. Ya. Nah, terus orang Belandanya itu tanya, kenapa nggak buka bakery aja, bisa bikin. Ya, nenek saya memang orangnya gesit, ya, dan pekerja keras lah. Ya. Terus nenek saya bilang, ya nggak ada modal. Ya. Oh gampang, ya. Pergi aja ke Pasar Gambir. Pasar Gambir itu yang sekarang Tugu Monas itu. Ya, di situ setiap bulanan ada Pasar Gambir kayak PRJ gitu. Nah, ya nenek saya jadi coba beli peralatan. Peralatan yang sampai sekarang masih ada dan masih jalan. Ya. Nah itu dia bisa cicil di Pasar Gambir itu. Nah, sejak dia bisa beli itu, jadi mulailah dia berusaha untuk menjual kue. Ya, kue. Nah, jadi bikin kue kering, bikin kue-kue cake, kue bolu. Ya, orang Jakarta dulu kue bolu. Ya. Waktu zaman dulu nggak kenal kue cake ya. Bedanya bolu dengan cake itu cake-nya itu pakai mentega. Ya. Kalau bolu hanya tepung, telur, gula gitu aja. Nah, ya sejak tahun 36 mulailah nenek saya itu mematenkan merek ya. Tapi sebelumnya dia tanya si orang Belanda itu pakai merek apa ya gitu, bagusnya. Orang Belandanya itu bilang udah aja Maison Weiner gitu. Nah jadilah Maison Weiner. Weiner saya lihat orang Belanda itu banyak nama familinya Weiner ya. Mungkin yang diajak ngomong sama nenek saya itu mungkin dia nama keluarganya Weiner. Entah dia bercanda atau apa, dia bilang udah bikin aja Maison Weiner. Nenek saya pikir ya apa jeleknya pakai nama Belanda gitu. Ya. Nah jadilah Maison Weiner. Sampai tahun 80 itu Weiner masih memproduksi kue-kue yang dari nenek saya itu. Ya, sampai sekarang kita ada 1, 2, mungkin tapi di bawah 10 macam lah. Karena kita pikir kan ini zaman sudah modern, sedangkan kue ini adalah kue lama, kue dulu ya. Mungkin orang-orang udah nggak mau lagi ya. Tapi ternyata
orang-orang yang lahir di tahun 60-an atau tahun 70-an justru sekarang menginginkan lagi kue-kue yang zaman dulu lagi gitu. Ya, umpamanya onbekuk. Ya. Onbekuk itu adalah bolu yang menggunakan rempah-rempah seperti kayu manis dan lain-lain. Kemudian ada Sausage-brood, ya, itu dari pastry, puff pastry yang dalamnya daging, Amandelbrot yang puff pastry dalamnya kacang, ya kacang sebetulnya kacang almond, ya amandel itu almond bahasa Inggrisnya, ya broad itu kue, roti atau kue. Nah jadi pakai pasta kacang karena nggak ada kacang almond zaman dulu, mereka menggunakan kacang tanah gitu, dikasih esen almond. Ya. Nah itu masih ada sampai sekarang. Kemudian kue sus itu emang sudah lama, ya. Itu masih kita bikin, ya makanya isinya orang bilang vla itu bahasa Belanda. Nah jadi kue sus masih ada, kue kering banyak, ya kue kering sekarang bilang nastar, ya anak nastar. Kemudian ada yanahel kita bikin, ada kastengel, ya. Ada lidah kucing, katetong, kat itu kucing, tong itu lidah, katetong. Ya masih ada beberapa lagi yang lain. Rolade itu juga. Ya maksudnya kalau resep keluarga itu memang resep yang diturunkan oleh orang tua kita ya. Memang betul, tapi ya masih resep keluarga. Jadi nenek saya yang waktu itu menurunkan kepada kita, ya, yang waktu itu belum ada Google, yang tidak bisa ditemukan orang, ya. Jadi tapi kalau sekarang resep-resep ya sudah banyak ya, teman masih berbeda lah resep kita, ya, masih berbeda. Kalau dari zaman nenek saya itu memang resepnya sudah disesuaikan sama orang-orang Indonesia ya. Jadi kalau Belanda yang kita kenal di tahun 1900 itu mereka sudah 300 tahun di sini. Ya mereka dari 1600 ya, tahun 1600 orang Belanda sudah ada. Nah, jadi selama 300 tahun itu otomatis apa yang kita kenal di tahun 1900-an itu sudah cocok dengan selera orang sini. Tapi jangan bayangkan di waktu mulainya Wiener itu sama seperti zaman sekarang ya. Zaman dulu tidak ada tepung ya. Waktu Wiener ada orang masukkan tepung dari Australia. Jangan harap ada susu yang UHT atau evaporated, nggak ada. Susu kalau mau susu ya susunya ya susu sapi asli gitu. Ya. Nah, jadi coklat juga semua import dan ya menurut cerita dari om saya itu coklat nggak ada coklat yang seperti coklat bar sekarang, tapi coklatnya berupa blok. Ya. Nah itu juga dibawanya langsung dari Belanda. Ya. Nah jadi ya ada adaptasi lah karena keadaan bahan, keadaan cuaca mungkin ya itu beradaptasi dengan selera orang Indonesia. Oh ya bakery sekarang banyak, terutama bakery yang modern lah ya, Wiener nih kuno lah. Tapi kami punya resep sendiri yang memang sudah berjalan selama lebih dari 50 tahun ya. Dan teknik pembuatannya ada sedikit berbeda ya, dengan resep-resep yang modern gitu ya. Dan resepnya pun juga resepnya sendiri juga sedikit berbeda. Mungkin orang-orang sudah bosan dengan mungkin orang-orang sudah bosan dengan resep modern mungkin ya. Sekarang banyak yang mencari
kue dan roti jadul gitu. Memang teknik pembuatannya memang berbeda, ya. Sehingga nanti taste-nya, rasanya itu juga akan beda. Nah mungkin perbedaan rasa itu yang membuat anak-anak muda merasa inilah rasa baru gitu, ya. Rasa kue lama dengan rasa baru gitu. Ya. Itu yang akan membedakan kita dari dan kebetulan saya membantu dari umur saya masih 10 tahunan. Sekarang umur saya sudah hampir 70. Saya masih ingat apa yang nenek saya dulu buat. Ya. Saya harap dalam beberapa waktu mendatang ini saya bisa mengeluarkan ya, kue-kue zaman dulu yang dibuat oleh nenek saya. Ya. Karena menurut saya kalau sekarang itu keluar, ya, lidah anak-anak muda sekarang sudah cocok. Karena anak-anak muda sekarang banyak yang sudah mencicipi franchise dari Eropa dan dari Asia, dari Korea, Jepang, ya, sehingga lidahnya sudah biasa dengan lidah orang Belanda ini dulu. Saya jamin bakery lain belum tentu punya resep-resep yang seperti akan kita keluarkan. Karena kita memang sudah jalankan ini dari tahun 30-an. Ya. Kita lihat nanti hasilnya. Pengalaman paling berkesan, ya saya kebetulan sekolah tentang baking, ya. Di mana waktu saya selesai belajar, saya kembali ke Indonesia. Di mana belum waktu itu tahun 80 Hilton aja baru berdiri, ya. Jadi saya tidak bisa membuat kue-kue yang dihias dengan coklat, ya. Saya tidak bisa membuat baguette, saya tidak bisa membuat roti-roti Eropa yang saya setiap hari bikin waktu saya di luar. Itu yang menyebabkan saya harus putar otak apa yang mesti saya atasi untuk supaya apa yang telah saya pelajari dan saya lakukan di Eropa bisa saya bawa dan bisa saya kembangkan di Indonesia. Itu yang menyenangkan, apalagi kalau yang kita buat itu disukai orang gitu, ya. Nah itu yang ya saya menunggu waktu lebih dari 10 tahun untuk memperkenalkan baguette di Indonesia. Kue-kue yang dihias dengan coklat pun juga itu memerlukan ruangan ber-AC, sedangkan AC pada waktu itu merupakan benda yang lux, ya. Nah jadi itu yang kesulitan-kesulitan itu yang menjadikan saya akhirnya bisa survive dari kekurangan-kekurangan. Itu yang menyenangkan di situ. Banyak sebetulnya yang saya harapkan. Setiap orang mungkin mengharapkan dia yang paling kalau bisa yang paling bisa, ya, yang paling dikenal. Saya tidak mengharapkan itu. Saya cuma mengharapkan bakery ini bisa maju. Yang bagaimana dibilang maju? Yang dibilang maju adalah bisa mengembangkan produk-produk yang sudah ada, bisa memperkenalkan produk yang baru yang tidak akan menjadi bosan. Banyak memang sekarang street food ya banyak sekali. Tapi yang panjang seperti kisahnya si Combro atau si Pukis, ya, itu sedikit sekali. Kita kalau tahu Combro itu kan sudah puluhan tahun itu dikenal. Itu yang tidak akan bosan. Tapi kalau street food sekarang banyak yang orang bisa bosan. Itu yang saya harapkan di bakery produk pun juga bisa begitu. Bagi gue yang menyukai roti, terkadang bisa bingung saat memilih di sini.
karena semua pilihan roti dan kue di sini memang enak. Mulai dari roti tawar, roti manis, croissant, sourdough ala Eropa, hingga kue Belanda dengan racikan rempah wangi dan kuat juga tersedia di sini. Ayo kita terus mendukung UMKM, terutama dalam kondisi saat ini. Perut sudah terisi nikmat, saatnya gua beraktivitas lagi. Inilah makan dulu bersama Marina Tasya. Sampai jumpa.